Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Telegram untuk mengontrol alat kita. Oke, nah di sini saya menggunakan modul WiFi Wemos D1 Mini ya teman-teman ya. Saya sudah pernah bahas ini di beberapa video sebelumnya. Silahkan dicek ya untuk dasarnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan pandu teman-teman menyolder eh, Wemos D1 Mini ini karena ini belum ada kakinya ya atau pinnya ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah beli lama cuman baru dipakai. Mari kita mulai solder dulu ya teman-teman ya. Nah untuk menyolder ini supaya rapi, saya colokkan nanti headernya ini header male ya, yang jantan. Nanti saya colokkan dulu di breadboard, baru saya pasangkan Wemos D1 Mini-nya ini, baru disolder. Oke, supaya rapi ya teman-teman ya. Jadi holdernya saya pakai ini, breadboard. Nah, di sini kan pinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pin, jadi saya potong dulu ini sebanyak 8 dan 2 kali ya teman-teman ya. Karena ada sisi kanan, ada sisi kiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya. Oke, baru saya letakkan ini Wemos-nya di atasnya ya. Oke. Begini kira-kira. Nah, ini belum disolder ya teman-teman ya, tapi posisinya sudah pas semua ini. Sudah siap disolder. Oke, mari kita solder. Siapkan solder dan timahnya ya teman-teman. Harap berhati-hati saat menggunakan solder karena ini panas ya teman-teman. Kalau belum terbiasa, saya sarankan belajar dulu ya. Belajar pelan-pelan dan bersabar. Kita solder yang sebaliknya sekarang. Ini asap dari soldernya jangan dihirup ya teman-teman ya, berbahaya. Di timah itu tidak boleh dihirup. Tidak baik untuk kesehatan. Oke, sudah selesai teman-teman.
Untuk soldernya sudah selesai. Ya, cukup rapi ini. eh saya lepas dulu ya. Kita akan lihat. Oke, ini hasilnya teman-teman. Bisa dilihat. Oke, cukup rapi ya. Ya, kita langsung pasang ke breadboard saja. Oke. Nah, eh di video kali ini saya akan coba mengontrol relay ya, teman-teman ya. Jadi kita bayangkan kita punya eh, home automation di sini atau rumah berbasis ya IoT lah ya, teman-teman ya, Internet of Things. Nah, saya akan coba mengontrol relay ini. Ini relay 4 channel ya, teman-teman. Nah, jadi bayangkan saja ini ada lampu kamar, lampu dapur, lampu ruang tamu, dan lampu WC misalnya ya. Nah, kita akan kontrol itu. Cuma saya tidak hubungkan ke lampu ya, teman-teman ya, relaynya. Nah, kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara menggunakan relay, silakan cek video-video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah bahas ya, teman-teman ya. Atau saya sertakan saja linknya nih di pojok kanan atas ya, silakan teman-teman klik. Nah, teman-teman bayangkan di sini ada lampu, 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 lampu. Kita akan mengontrol lampu. Jadi kita akan mengkonekkan Wemos D1 Mini kita ini ke Telegram. Oke, untuk library dan skematik dalam aplikasi ini, project ini, teman-teman bisa download di link deskripsi ya, teman-teman ya. Ada beberapa library yang akan kita gunakan, ada dua ya, teman-teman ya. Oke, saya rakit dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa skip ini karena nanti saya juga akan sertakan di kolom deskripsi skemanya. Oke. Oke, selesai kita merakitnya, teman-teman. Sekarang kita eh, siapkan aplikasi Telegramnya ya, teman-teman ya. Kita ke Play Store dulu. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Telegram, kita download ya. Oke, kita ke Play Store. Kemudian kita klik, kita cari Telegram ya. Telegram. Oke, search. Ya, kita install dulu Telegramnya. Accept. Tunggu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita tekan open. Oke, start saja. Oke, kodenya dapat dari Telegram 48883. 48883. Atur dulu username-nya ya. Oke. Nah, di bagian atas sini, teman-teman, diklik. Oke. Kita search bot father ya, tuliskan bot father. Father. Coba kita gabungnya ini ya, teman-teman. Oke, yang ada tanda centang ini kita klik. Nah, setelah itu tekan saja start ya. Oke. Setelah klik start, kita akan
membuat bot baru, yaitu kita pilih yang new bot ini ya. New bot, kita klik new bot. Nah, setelah itu kita buat nama untuk bot kita ya, teman-teman ya. Kita tulis saja live tag send. Good. Now let's choose a username for your bot. It must end in bot. Oke, jadi kita akan buat nama ini kita ya, username kita ya. Kita tulis saja, nanti di akhirnya harus ada underscore bot ya. Buat saja live tag underscore ya, coba ya. Underscore bot. Oke. Sorry, this username is already taken. Please try something different. Nama botnya sudah ada, kita coba yang lain. Live tag 123 misalnya underscore bot. Oke. Nah, selesai ya teman-teman ya. Kita cek. Nah, jadi nama bot kita itu username-nya livetag 123 underscore bot. You can now add a description about section. Oke. Ini tidak perlu dibaca. Ini yang penting ya, yang HTTP API-nya ini teman-teman. Jadi kita perlu kode API ini supaya kita bisa terhubung dengan bot kita melalui Arduino, melalui Wemos D1 Mini kita nanti ya teman-teman ya. Ini kita copy saja. Oke, setelah di copy, nanti kita akan pastekan ke code kita ya teman-teman ya. Oke, coba kita masuk ke codingnya dulu ya teman-teman ya. Oke. Pertama-tama kita panggil dulu, kita includekan dulu library yang akan kita pakai ya. Library-nya adalah CityBot ya teman-teman ya. Nanti saya sudah simpan di kolom deskripsi, teman-teman silahkan download. Library-nya ada dua, cuman yang kita includekan hanya satu. Karena yang satunya lagi itu secara otomatis di-includekan sendiri dari library yang pertama. Oke. Jadi yang kita includekan cuman yang citybot.h. Oke, nah kemudian kita buatkan objeknya ya teman-teman ya. Citybot, nama objeknya kita buat saja tele ya. Karena ini berhubungan dengan Telegram, kita buat saja namanya tele. Nah, berikutnya kita siapkan variabel string untuk menampung nama dari WiFi yang tersedia. Oke, kasih saja namanya SSID. Oke, nama SSID yang akan kita gunakan disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau saya tethering dari handphone, saya menggunakan nama WiFi E sama dengan, harus sama persis ya penulisannya ya. MC kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua kita juga buatkan string untuk passwordnya. Sebut saja pass di sini. Passwordnya 1122334444. Oke. Ini password WiFi saya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buat project sesuaikan dengan punya teman-teman sendiri. Oke. Nah, kemudian kita juga sertakan sebuah string untuk menampung token yang dikirimkan pada kita ya, yang di Telegram tadi ya. Oke, kita sebut saja namanya token. Nah, teman-teman silakan copy. Setelah itu pastekan di dalam sini ya. Saya ambil dulu. Oke, paste. Dibungkus dalam string ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya karena saya menggunakan relay, maka saya juga harus membuatkan variabel untuk relaynya. Constant integer relay, saya buat saja dalam array ya teman-teman ya, karena ada 4 buah relay yang saya gunakan. Oke, jadi saya tulis 4 ke kurung. Nah, saya colokkan tadi dari D1 sampai D4 ya teman-teman ya. Nah, di Wemos D1 Mini ini kita tidak seperti di Arduino Nano yang biasa saya pakai. Itu angka-angkanya berbeda. Kita harus lihat skemanya ya teman-teman ya. Nah, ini saya tunjukkan skemanya. Nih, perhatikan. D1 itu, oke ini ya teman-teman ya, D1 itu dia di GPIO 5.
Berarti kita harus tuliskan 5 nanti di sini. Oke, 5, kemudian yang kedua D2 itu di GPIO 4, berarti kita tulisnya 4. Oke. Kemudian 0 dan yang terakhir 2. Oke, nah sesuaikan ya teman-teman ya. Tuh, jadi tidak sembarangan di sini. Kita harus perhatikan benar-benar di skemanya. Oke. Kita juga akan membuat sebuah variabel atau dua buah variabel boolean di sini yang akan mengubah logikanya ya, low menjadi nyala, high menjadi mati karena relay itu terbalik ya teman-teman ya. Nyala kita buat low, sedangkan mati kita buat high. Oke. Oke, cukup ya teman-teman ya. Nah, di fungsi setupnya kita akan memulai koneksi ke Telegram ya. Kita tulis nama objeknya tadi yang kita buat tele.wifi connect. Oke, jadi kita konekkan ke WiFi. Nah, parameternya nama SSID-nya, kemudian passwordnya. Oke. Berikutnya kita juga memberitahukan token yang kita pakai ya, sehingga bot yang kita pakai tidak salah nanti. Oke, set Telegram token. Telegram token. Nah, tokennya apa tadi namanya? Variabelnya kita buat namanya token ya tadi ya. Oke. Terus berikutnya kita atur pin mode dari relay kita ya. Karena kita menggunakan array tadi, kita buat pin mode-nya menggunakan for loop saja. Integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 3 karena ada 4 ya, channel yang saya pakai. 0 sampai 3 berarti ada 4, i plus plus. Oke. Pin mode relay i, relay kita set sebagai output ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita juga perintahkan relay kita untuk mati dulu karena dia otomatis nyala, jadi kita perintahkan dia mati. Digital write relay mati. Oke. Oke, di void loop-nya kita langsung ke void loop sekarang. Di void loop-nya pertama-tama kita buat dulu sebuah objek untuk menampung pesannya ya teman-teman ya. tb message, kasih saja namanya pesan. Oke. Berikutnya kita akan buat sedikit logika ya di sini ya untuk mengirim pesan ke Telegram ataupun menerima pesan dari Telegram. Oke. Caranya kita buat saja if. Kita gunakan if di sini. Kalau Telegramnya mengirim pesan atau kita mendapatkan pesan dari Telegram, kita tulis tele.get new message. Dengan parameternya pesan ya teman-teman ya. Kita akan perintahkan LED-nya nyala atau mati tergantung dari pesannya ya teman-teman ya. Karena relay yang kita gunakan lebih dari satu, maka pesannya pasti lebih dari satu ya teman-teman ya. Maka di sini kita siapkan dulu stringnya ya, supaya enak nanti kita pakai for loop saja. Kita buat dulu sebuah array di sini, string perintah nyala misalnya kita buat namanya ya. Perintah nyalanya apa? Karena ada 4 relay, berarti ada 4 perintah yang berbeda di sini. Saya buat relay array-nya ada 4 ukurannya. Oke, yang pertama misalnya saya perintahnya apa ya buatnya? Misalnya relay 1 nyala misalnya ya. Kemudian yang kedua kita copy saja ini. Oke, ini relay 2 berarti. Ini relay 3, ini relay 4. Oke, kemudian setelah nyala kan kita juga harus mengirimkan perintah untuk mematikan relaynya ya. Kita buat saja string, kasih namanya perintah mati misalnya. Ukurannya juga 4 sama karena ada 4 relay yang akan kita atur di situ. Isinya sama ya teman-teman ya, cuman yang membedakannya hanya ininya saja. Nyalanya kita ganti jadi mati. Oke, relay 1 mati. Copy, paste, paste. Oke.
kita balik lagi ke logika if kita tadi. Kita buatkan sebuah for loop di sini untuk meloop semua pesannya ya teman-teman ya. Nah, integer i sama dengan 0 sampai i-nya sama dengan 3 ya. Terus i plus plus. Nah, apa yang mau kita lakukan di sini? Pertama, kita cek pesannya ya teman-teman ya. If pesannya dalam bentuk teks, terus kita panggil sebuah fungsi untuk mengabaikan ininya ya teman-teman ya, mengabaikan case-nya, mau dia pakai huruf kecil huruf besar kita anggap sama. Oke, kita panggil sebuah fungsi equals ignorance, sorry salah, equals ignore case harusnya ya. Nah, baru kita masukkan pesannya tadi, perintah pesannya apa, perintah nyala ya teman-teman ya, dan kita loop dia mulai dari yang i yang paling kecil 0 ya nanti ya. Nanti dia selesai sampai yang ketiga nanti. Oke. Nah, kalau pesannya masuk dan pesannya diambil dari array perintah nyala tadi, dimulai dari yang pertama relay satu nyala. Nah, maka apa yang mau dilakukan? Kita perintahkan digital write relay i. Oke, dia tergantung i ya. Relay i-nya kita buat nyala. Ini. Oke. Terus setelah nyala kita kirimkan pesan nanti bahwa sudah nyala gitu ya. Maka apa yang kita tulis? Kita tulis saja perintahnya ulang ya. Coba kita cara menulisnya tele.send message pesannya apa kita tulis kayak sender.id. Ini teman-teman ikuti aja ya. Nah, baru kita tuliskan perintahnya apa, parameter keduanya ya. Perintah sesuaikan saja lah ya, perintah nyala saja yang urutan ke i. Teman-teman bisa buat array yang baru ya untuk mengirimkan perintah yang berbeda. Kalau di sini saya buat sama dengan perintah ini. Jadi ketika saya kirimkan perintah lampu satu nyala, maka dia akan balas lampu satu nyala juga gitu. Kalau berhasil nyala ya tentunya ya. Kalau nggak berhasil ya dia tidak kirim. Oke teman-teman. Oke, terus berikutnya else if bagaimana kalau perintahnya lain. Nah, perintahnya lain maksudnya apa? Perintahnya kalau kita mau mematikannya ya. Misalnya ya. Tapi sini kita buat perintah untuk mematikannya. Berarti kalau pesannya kita copy saja ini ya teman-teman, sama dia. Ini copy saja. Ya. Copy. Paste. Berarti ini tinggal kita ganti saja yang nyala ini jadi mati ya. Kita cek dari perintah mati. Kalau pesan yang diterima adalah dari array yang perintah mati ini, berarti kita perintahkan digital write relay i mati. Oke, kemudian kita kirimkan pesan kembali dari telegramnya ke telegramnya ya maksudnya, send message pesan .sender.id, perintah yang mau dikirimkan apa? Pesan, perintah maksudnya mati urutan ke i. Oke. Nah, baru di luar ini kita delay ya, teman-teman ya. Delay 10 saja misalnya. Oke, saya rasa cukup ya ini codingnya. Nah, sekarang kita upload dulu ya, teman-teman ya. Coba kita upload dulu. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu ini sudah pas. Nah, ini sebelum saya ganti, kita pilih yang Wemos D1 Mini ini ya. Teman-teman kalau tidak mengerti bagaimana cara mendownload board yang untuk Wemos D1 Mini ini, saya sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Teman-teman silahkan cek ya tentang Wemos D1 Mini. Oke, pilih kemudian boardnya kita sesuaikan. Ini saya pakai COM6. Oke, kita upload. Oke, ada kesalahan di sini. Oh, kurungnya kurang satu ya teman-teman ya. Kurungnya kurang satu. Ulang. Ya, berhasil. Nah, sekarang kita tekan nama bot kita yang ini dalam contoh yang saya kasih ini, LiveText 123 bot ini. Kita tekan. Oke, dia akan bawa kita ke dalam bot kita ya teman-teman ya. Nah, disinilah kita bisa memerintahkan sesuai dengan yang sudah kita coding tadi.
Oke, kita start, tekan start. Oke. Apa yang mau kita tulis di sini? Misalnya kita perintahkan nyalakan. Bukan ya, tadi apa pesannya ya? Lampu 1 nyala. Nah, nanti teman-teman perhatikan yang LED yang pertama ini, salah satu ini pasti akan menyala nih. Oke. Saya tekan send. Coba kita ulangi, teman-teman. Oh, sorry. Perintahnya salah ya, teman-teman ya. Harusnya relay 1 nyala. Nih. Ya, baru dia menyala ya, teman-teman ya. Tadi perintahnya salah, jadi dia tidak menyala. Oke, coba kita perintahkan lagi relay 2 nyala. Oke, nyala. Kita copy saja ini biar cepat. Paste. Ini 3. Ya, 4. Ini balasan yang tadi ya, yang 3. Kita tunggu yang 4 sekarang. Oke, yang 4 juga menyala. Oke, sekarang coba kita matikan salah satu ya. Relay 1 mati. Ini salah tulis, teman-teman. Iya, harusnya. Ya, relay 1 mati. Sekarang kita coba matikan relay 2. Oke, agak lambat responnya karena mungkin jaringan saya jelek ya, teman-teman ya. Tethering dari HP saya jelek. Relay 3 mati, coba. Ini balasan yang tadi. Oke, relay 3 mati, nanti ada balasan juga. Ya, sudah. Sekarang relay 4, coba. Oke. Ya, relay 4 mati. Ya, berhasil ya, teman-teman ya. Ya, tadi ada sedikit kesalahan. Mohon maaf, teman-teman. Biasa, percobaan itu biasa kita melakukan kesalahan ya. Yang penting kita berhasil membereskannya. Oke. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, teman-teman. Silakan kembangkan sendiri ya nanti ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share untuk teman-teman lain yang memerlukan ya, teman-teman ya. Oke, see you in the next video.